Kita sekarang berada di perahu Pinisi Perla Anugerah Ilahi, sebuah perahu layar tanpa mesin. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama anak muda yang berbakat, seorang pelaut, lahir dari laut memang, karena rumahnya di pinggir laut, tepat di atas pantai gitu ya. Iya kak. Pantai, kemudian di sini lautnya biasa kena, ya tiap hari lah ombak itu hadir di rumahnya Sakar. Dan Sakar pemuda berumur 27 tahun ya. Iya kak. 27 tahun sudah pernah melayarkan perahu Perla Pinisi Anugerah Ilahi ini dari Bulukumba ke Makassar. Makassar ke Ya. Sulbar. Oh iya, termasuk dari Bulukumba, Makassar, dari Makassar lagi terus mengikuti festival Sandek Iya, festival Sandek. ya di Sulawesi Barat oleh Kak Ridwan Alimuddin dan kawan-kawan. Oke. Kira-kira Sakar, apa yang mau diceritakan ini hari ini yang menarik buatmu, yang bisa dibagi-bagi kepada teman-teman yang anak muda seumuranmu dari pengalamanmu bersama Pinisi ini? Ya baik, sedikit menceritakan Ya lanjut aja. Terus saja. Nah, tentang Pinisi Perla Anugerah Ilahi yang kita mempunyai mesin penggerak ya. ya. Tidak punya mesin Ya, penggerak. yang cuma mengandalkan layar. Nah, Ini sedikit bercerita bahwa Pinisi tanpa mesin penggerak itu harusnya dikembangkan seperti untuk anak-anak muda. muda maupun setengah muda lah. Remaja lah. Ya remaja. Nah, minimal anak-anak bisa tahu dulu ya. Iya ya Nah, anak-anak ya. diberikan pengenalan, misalnya mereka bisa naik untuk berkenalan, Ya, duduk berkenalan, di sini, mengetahui benda-benda Mengetahui apa benda-benda, yang ya. di sini, bagaimana cara mengembangkan dan menutup layar. Iya ya. Kalau Sakar sendiri bagaimana anunya? Rasanya untuk ketika pertama kali bersama perahu layar, karena saya yakin kamu nggak sempat di kampung sana di Herlang, tidak ada perahu seperti ini kan? Iya Kak. Nah, bagaimana kamu membayar anunya? Awalnya sih saya gemetar karena apa? Saya pikir bisakah ini kapal ini Bergerak? bergerak tanpa menggunakan mesin. Iya. Dan kedua, saya juga takut karena ketika kita di tengah laut Iya. dan terus cuacanya agak buruk dan saya berpikir bilang mau kemana kita ini, akan dibawa kemana ini ketika Iya. kita diterjang oleh ombak yang besar. yang besar. Tapi alhamdulillah pada saat berlayar itu alhamdulillah aman-aman aja. Aman-aman aja. Dan kemudian sih pertama saya mengenal Pinisi ini yang tanpa menggunakan mesin penggerak. Awalnya saya tidak paham Tidak sedikit tahu sama pun, sekali. ya tidak tahu sama sekali. Iya. Bilang cara melayarkannya seperti apa, tapi alhamdulillah sekarang ada sedikit saya tahu tentang melayarkan Pinisi ini. Ya, bagi Sakar yang saya kira itu juga akan menjadi pengalaman pertama bagi yang lain. Ya. Kira-kira bagi dirimu sendiri sulit nggak untuk mempelajari perahu layar itu? Intinya kita bisa intinya kita yakin dan Yakin. percaya ya bahwa setiap pelajaran itu memang tidak mungkin kita langsung tahu, tapi Ya. perlahan kita akan tahu. Sebuah proses. Ya, sebuah proses Kak. Dan saat kau mempelajarinya, kamu menikmatinya atau Ya, bagaimana? menikmati dan mensyukuri lah. Bersyukur. Ya, karena saya kira ini tidak banyak orang yang bisa Iya. melayarkan hal yang demikian. Satu, orang yang mengetahui pelayaran
tanpa mesin, Ya. itu sedikit. Nah. Dan yang kedua, cuma ada satu perahu pinisi yang tidak bermesin. Satu-satunya di Indonesia yang tanpa menggunakan tanpa menggunakan mesin penggerak ya. mesin penggerak itu, mesin bermotor. Iya ya. Jadi memang sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Luar biasa. Siapa-siapa waktu itu yang berangkat sekarang? Ada beberapa teman sih. Kita mungkin juga ikut ya waktu ke Makassar. Waktu dari Bulukumba ke Makassar. Dan rekan-rekan pelaut senior ya. Iya ya. Ada Pak Rusli yang pernah melayarkan perahu pinisi iya. ke Vancouver, Kanada, Vancouver. bersama siapa almarhum nakoda Pak kita waktu itu. Di 1986 ada Pak Alex juga. Pak Alex, Pak Samsudin, Pak Samsudin, terutama Pak Hors ya. Pak Hors, Kak sebagai Gus. kapten kita. Kak Dan Gus. ada lagi yang orang Bugis, Wajo. Kak Gus. Gus Nawan. Ya. Gus Nawan. Dan Imbang. Imbang ya. Ya, dan Kita itu waktu itu 8 orang ya kalau nggak salah. Ya, 8 orang gitu. Ya, saya waktu itu memang lebih banyak menulis ya. Iya, menulis. Tugas saya memang adalah sebagai mengisahkan kisah perjalanan, dan saya kira bukan hanya saya yang perlu berkisah, Sakar juga punya kisah saya kira. Iya. Yang menjadi tantanganmu yang berat kamu hadapi pada saat berlayar kemarin itu di mana? Waktu Bulukumba Makassar sekiranya aman ya? Aman ya kalau di Makassar. Waktu ke Sulbar ya. Sulbar. Perjalanan 2 hari. 3 hari ya. Ketiga harinya itu cuacanya sangat buruk. Nah, jadinya gimana? Bisa nggak dikendalikan layar? Tuh diturunkan layar semua? Sebagian diturunkan. Sebagian diturunkan. Cuman ada 2 sampai 3 Kak. 2 sampai 3 layar Iya, yang dipakai. 3 layar. Dan arahnya keluar jadinya. Iya, keluar. Maksudnya arahnya tidak langsung mengikuti GPS itu atau alur yang sudah ditentukan, tapi kamu mengarah keluar. Iya, mengarah keluar dulu. Ada namanya apa? Gerak gaji ya? Gerak gaji. Gergaji ya? Iya, gergaji. Gerakan gergaji? Iya, gerakan gergaji. Dia pakai sang kapten, sang nakoda. Pak Hors punya ide Pak Hors, begitu, iya. bahwa untuk bisa sampai kita harus keluar Iya, dulu. iya, keluar dulu, lalu masuk. Karena kita harus melihat, dia membaca kondisi angin. Ya, seperti kondisi itu. angin ya. Ya, jadi memang ada satu perbedaan yang mendasar ya ketika misalnya perahu bermotor, Anda dengan mudah saja langsung menerobos ya. Iya, iya. Kalau perahu layar tidak begitu. Tidak begitu ya. Dia harus melihat arah angin dulu. Nah. Arah angin kemana, kemudian layar disesuaikan. Itu sangat complicated, Iya. sangat rumit ya. Iya. Sangat rumit. Dimana juga selain itu tenaganya adalah manusia untuk memindahkan Iya, membedakan layar ke kiri ke kanan, Iya, iya. dikembangkan atau ditarik, Ditarik. misalnya digulung, itu semua gerakannya manusia. Manusia. Jadi memang tidak bisa banyak bersantai pada saat suasana yang genting ya. Iya, iya. Nah, itu yang kau rasakan luar biasa tuh Iya, melelahkannya. sangat luar biasa. Melelahkannya seperti Iya. apa? Melelahkannya sih Kamu bisa makan nggak? makan bisa, cuman makan Indomie saja, makan mentah sama biskuit. Karena waktu itu cuacanya kan sangat buruk, jadi mau masak mungkin Agak susah karena oleng. oleng, ya kapal oleng. Nah, Dan terus kita mengenalkan Indomie instan. mie instan ya. Iya, ya. Sempat babuk laut pada waktu itu? Alhamdulillah enggak sih Kak. Enggak. Cuman terlalu. pada saat waktu sampai di daratan naik agak-agak oleng. oleng. Ini mungkin karena Sakar memang sudah terbiasa dengan laut ya. Tapi bagi yang lain, yang pelajar yang baru belajar itu oleng mereka. Ada sih, ada teman satu yang mabuk, tapi nggak lama mabuknya. Agak lama. Ya. Jadi karena mungkin mereka sudah bersama Sakar dan para pelaut senior, sehingga iya. mereka lihat, oh mereka santai saja. Itu ngaruh ya. Nah, kamu harapannya kayak bagaimana Sakar pada anak-anak muda kita? Harapannya sih Kak, Mumpung ada perahu, masih ada pinisi Perla ini. harapannya sih Kak, bagi anak-anak muda, terutama anak-anak lokal ya, bahwa pinisi
tanpa mesin penggerak itu perlu diketahui cara berlayarnya, cara menggulung layarnya, bagaimana. Itu perlu mereka tahu. Nah, Apa pentingnya? ya pentingnya kan, apalagi kan di Bulukumba ini Ya, dikenal sebagai pembuatan kapal pinisi. ya pusat Dan, penguatan pusat pembuatan kapal pinisi. Dan pinisi itu mungkin tidak terlalu dikenal lah ketika sebelum masuknya modernisasi. Karena dikenal sebelum ya modernisasi. dikenal sebelum Setelah modernisasi maksudnya ya. kurang dipakai lagi oleh Ya, orang yang kapal pinisi tanpa tanpa mesin penggerak ya. Ya, artinya ini perlu, jangan sampai ini ilmu berlayar tanpa mesin ini punah. Iya, maksudnya. punah ya gitu kan. Jadi perlu untuk pelatihan. Iya, pelatihan. Nah, untuk umuran kamu Sakar, kira-kira misalnya ada pelatihan, Sakar sudah bisa menjelaskan dan membantu secara praktek di lapangan bagaimana melayarkan perahu itu, melayarkan pinisi itu. Bisa sih Kak. Sudah mengerti ya? Sudah paham sedikit. Nah, Sedikit lah. Sedikit. Ini udah mulai dari ujung belakang sampai ujung depan udah tahu semua. Iya, udah paham ngerti. ya. Luar biasa. Waktu itu selama total hari berapa lama Sakar berlayar dari Bulukumba hingga ke Sulawesi Barat? Sebulan mungkin. Sebulan ya, sebulan. Karena kita setiap sampai di satu tempat kita beristirahat dulu selama 1-2 hari ya. 1-2 hari. Artinya waktu sebulan itu cukup untuk mengetahui ya? Iya Kak. Intinya ada niat untuk memahaminya. Luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Iya. Segala sesuatunya dimulai dari niat. Iya, Jika diniatkan untuk belajar bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Oke, sip. Mantap sekali. Ada pesan mau dilakukan, sampaikan lagi Sakar? Oke, ada sedikit untuk seluruh pemerintah Kabupaten Bulukumba agar bisa melirik pinisi Perla Nugara Ilahi ini yang tanpa menggunakan mesin penggerak ini, bahwa mestinya perlu sedikit memberikan kontribusi tepat perhatian kepada kontribusi lah untuk pinisi Perla Anugerah Ilahi ini yang tak menggunakan mesin penggerak. Saya kira bukan hanya untuk Bulukumba, pemerintah Bulukumba ini pinisi milik Indonesia. Ya, kan? Milik Indonesia. Milik dunia. Seluruh Indonesia lah. Ya, seluruh Indonesia, baik provinsi, provinsi ya. Ataupun juga Kementerian Kebudayaan. Ya. Saya kira suaramu mudah-mudahan sampai terdengar untuk pengembangan dunia kelautan, dunia maritim kita, khususnya buat para peminat atau pemerhati dan bahkan pelaku dunia kelautan itu seperti Sakar dan yang rekan-rekan lainnya yang ada di Indonesia di mana saja. Saya kira cukup segitu Sakar. Ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Demikian pertemuan kita dengan anak muda yang berbakat, Sakar, yang juga lagi belajar bahasa Inggris. Tuh katanya dia mau nanti ngapain bersama di kapal pesiar ya? Iya Kak. Kapal pesiar. Jadi dia lagi belajar bahasa Inggris dan tetap berusaha sekali-sekali tidak meninggalkan dunia laut ke pinisi Perla Nugara Ilahi untuk berlayar. Saya kira thank you. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.